Perkenalkan, nama saya Nur Aini Rahmawati, Wakil Kepala Pusat Kajian Halal ITS. Pusat Kajian Halal ITS berdiri sejak tahun 2017. Pada saat itu kita fokus hanya ke penelitian, namun sejak tahun 2020 kita lebih fokus ke pengabdian masyarakat. Tujuan awal berdirinya, kami ingin membuat sebuah inovasi produk-produk yang bisa membantu proses halal di Indonesia. Contohnya misalkan terkait utamanya tentang bahan baku ya, bahan baku bagaimana bahan baku tidak harus impor ya, terutama misalkan contoh kayak gelatin gitu ya, gelatin. Nah itu kita bisa memproduksi sendiri dan banyak substitusi ya, barang yang dari haram berubah jadi halal itu bisa kita produksi sendiri. Nah, kita juga punya beberapa peralatan di sini yang terkait tentang penelitian, misalkan PCR dan juga ada uji lab ya, misalkan untuk membedakan antara DNA babi dan lain. Kemudian kita juga punya alat untuk membuat bahan-bahan substitusi dari bahan haram. Kalau pencapaian penelitian kita sudah banyak bahan-bahan yang sudah kita, misalkan contoh ada kapsul ya, kapsul dari apa itu lupa saya bukan saya yang neliti ya. Dan kami juga kalau bidang saya terkait IT ya, kita alhamdulillah kita sering mendapat undangan ya dari developer terkait graph database terkait deteksi halal untuk IT. Nah itu ada gitu. Kalau untuk pengabdian masyarakat sendiri kita sudah cukup banyak ya, kita sejak tahun 2020 mengadakan pengabdian masyarakat di seluruh Indonesia gitu ya. Dan untuk sertifikat halal baik reguler dan sertifikuler sudah banyak yang kita bantu di sana. Selama kita berdiri di sini tantangannya sebenarnya lebih arah bagaimana mengajak masyarakat untuk melakukan sertifikasi halal. Kalau terkait pengabdian ya, pengabdian masyarakat itu bagaimana mereka sadar bahwa sertifikat halal itu benar dibutuhkan. Yang kedua mungkin ketidaktahuan mereka cara untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah itu kadang terus bagaimana menurut mereka mungkin halal itu, satu halal itu bisa dapat kalau misalkan tidak mengandung babi gitu atau alkohol. Padahal kan banyak sekali kalau di Indonesia itu kan sistemnya traceability. Nah untuk traceability itu kan ternyata banyak sekali ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian prosesnya seperti apa. Nah itu masyarakat tidak tahu. Nah, itu yang agak susah. Kemudian alhamdulillah kalau sejak tahun 2022 kemarin kan kita sudah ada self declare ya, sejak 2021 akhir sebenarnya. Nah itu lebih mempercepat gitu, prosesnya lebih cepat. Oh ternyata caranya begini-begini. Nah itu mungkin masyarakat yang belum tahu juga terkait dari ada masalah misalkan ayam. Nah ayam itu mereka tidak tahu kalau ayam itu mereka selalu pikir ini selalu halal, padahal kan banyak juga prosesnya seperti apa. Nah itu yang mungkin agak susah ya di masyarakat. Sebenarnya karena kita kan masing-masing dosen di sini, kayak misalkan contoh Pak Prof ya, Pak Profesor Setio Gunawan itu kan dia lebih cenderung ke halal ya, dan kebetulan ada teknologi pangan kan di kimia, jadi itu sudah menjadi salah satu cara untuk mengajak mereka ke riset halal. Tapi juga ada beberapa dosen ITS di sini yang memang awalnya karena kita tahun 2017 itu concernnya ke halal, itu banyak juga mengadakan mempromosikan sendiri ya, tapi bukan atas nama lembaga di sini gitu. Tapi banyak sekali riset yang dilakukan, misalkan contoh Pak Agus Murhatel tentang penyinaran ya, kalau nggak salah penyinaran dari apa namanya, memastikan ini minyak ini dari babi atau apa, dengan dengan Pak Freddy. Nah kayak gitu. Nah terus kemudian ada Pak Rianarto itu pakai teknologi apa itu namanya, di foto aja bisa tahu gitu ya, image detection ya, ini babi atau enggak, seperti itu. Ini sejak tahun 2021 ketika ada self declare, dulu awalnya ada UNER, ada ya, UNER juga fokusnya ke penelitian, tapi sejak tahun 2021 dan 2022 itu didengungkan adanya self declare itu banyak pusat kajian halal berdiri gitu, tidak hanya sekedar di ITS UNER, bahkan universitas-universitas yang kecil swasta gitu tuh banyak memberikan halal center karena tujuannya memang untuk membantu proses percepatan sertifikat halal. Oh ya, ada kajian setiap hari Selasa ya, Selasa minggu kedua dan keempat. Itu diisi jam 4.45 ya, di kajian produk kita kerjasama dengan ya Manarul Ilmi untuk membuat kajian. Jadi kita melihat dari segi saintis ya, dan juga dari segi syariah itu seperti apa. Dan kita juga mengadakan
Kalau kalau mungkin lembaga lain lebih arah mereka sertifikat halal. Nah, tapi kalau kita juga ada pelatihannya. Jadi pelatihan ini untuk UMKM. Jadi kita biasanya setahun tuh berapa kali batch kita melakukan pelatihan. Karena Gratis kami, ya, Bu? iya, karena kami tidak ingin istilahnya UMKM itu kita daftarkan tapi tidak tahu prosesnya itu seperti apa, gitu ya. Maksudnya kan kita berusaha menjaga bahwa benar-benar mereka melakukan proses produk halal. Karena tidak semua orang tuh tahu tentang apa sistem jaminan halal di Indonesia itu seperti apa. Biasanya gratis karena itu pakai dana APNAS dari ITS. Oh, berarti disupport penuh oleh ITS, Bu? Iya, iya. Jadi kita anggaran kita 1 M per tahun dari ITS. Kalau kedepannya sih ini ya apa namanya banyak apa karena kita pengennya bersinergi ya, tidak hanya dari pusat kajian halal ITS atau yang lain, kita bisa saling eh, berkolaborasi gitu ya. Kemudian juga dari pemerintah juga dari CSR karena kan ya untuk membangun kawasan halal atau itu kan tidak hanya dari satu kita aja gitu. Jadi kita butuhnya kolaborasi sih. Jadi biar tidak hanya sertifikat halal juga, tapi kita juga bisa membantu kayak misalkan kan masyarakat tidak hanya butuh halalnya aja, tapi bagaimana memasarkan produknya itu. Jadi kalau bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian kalau bisa ada di Jawa Timur terutama kami sangat mengharapkan tuh RPH, rumah potong hewan halal ya, karena itu yang agak susah dicari saat ini ya oleh UMKM gitu ya. Mungkin yang banyak kan frozen, padahal UMKM tuh maunya yang seger gitu ya. Nah itu yang seger dan murah, nah itu yang agak susah memang untuk dicari sampai sekarang.